saya Mariska dari PSW Antasari Hotel. Mau kenal lebih dekat dong dengan sahabat-sahabat PSW kita. Nonton yuk! Halo teman-teman sahabat PSW. Siapa yang udah kangen liburan? Saya sudah kangen banget loh. Saya ini orangnya seneng banget traveling. Yuk nanti kita sama-sama ngobrol dengan host kita yang keceh banget, Ibu Mariska Wicaksono dari sahabat PSW tentang bagaimana saya melakukan traveling. Jangan lupa ya join. Selamat sore, saya Mariska dari PSW Antasari Hotel. Kita jalan-jalan yuk! Selamat sore, narasumber kita hari ini, tamu PSW kita, sahabat PSW kita, Diana. Selamat sore. Hai, sahabat PSW. Ini kita lagi, Diana kok kayaknya cantik banget ya, kayak mau jalan-jalan. Agak-agak halu. Saya juga, ini tadi halu juga, pakai scarf mau jalan-jalan. Pakai scarf kita sama ya dia, nih kangen jalan-jalan, jadi udah pakai scarf nih ceritanya. Begini nih, udah dandan ceritanya pura-pura jalan-jalan sama Diana gitu ya. Ini dipakai aja ya dia, soalnya ternyata kita halu pengen jalan-jalan ya. Ya, Bo. Tapi ini agak gerah ya, gimana gitu. Agak gerah ya. Ya kalau gitu propsnya dibuka aja ya, nggak usah dipakai ya. Selamat sore Bu Diana yang cantik. Apa kabar? Baik. Hari ini topiknya Sakau Traveling. Siapa yang di sini yang nonton sahabat PSW yang juga Sakau Traveling? Yang pasti kayaknya semua pasti gue nomor 1 Sakau Traveling. Kayaknya kelihatan banget ya dari mukanya. Tadi jalan ke sini tuh bawa koper. Kayaknya agak halusinasi ya soalnya sebenarnya pengen banget traveling sama Diana. Sesuai judul Sakau Traveling gitu ya. Dan lo lihat ya baru pakai baju ala-ala gini ya. Ala-ala, udah kepanasan ya? Panas tapi gue berasa kok kece banget ya gue gitu. Berasa, nggak apa-apa, itu penting banget soalnya kalau merasa diri kece itu kan kalau kata Diana jadi memboost semangat ya, jadinya ini apa namanya bikin happy, yang apa-apa udah kita dandan tiap hari serasa jalan-jalan pokoknya. Ini gue lagi di rooftop PSW supaya bisa ada sambil ya. Hai, halo. Ayo dong ke sini sore Mbak Aster. Kita sore-sore menghibur diri ya ceritanya Sakau Traveling. Nanya dong terakhir traveling kapan? Waduh kayaknya bingung tuh jawabannya tuh, kayaknya udah berbulan-bulan yang lalu pastinya ya, orang di rumah aja udah 7 bulan nih. Aduh, terakhir kapan ya travelingnya? Terakhir itu, tapi traveling yang bukan jalan-jalan ya. Traveling yang sambil kerja itu pas beberapa hari sebelum PSBB. Gua ke Bali. Oke. Oh, menyenangkan sekali. Jadi terakhir memori traveling ke Bali ini kayaknya dipakai aja ya. Jadi scarfnya banyak angin banget di sini. Ya lo supaya nggak masuk angin. Nggak masuk angin, soalnya nanti pulangnya kerokan ya kan. Pamit sama PSW ya. Kita udah
umurnya nggak bisa terlalu banyak kena angin ya. Terakhir berarti masih sempat ngalamin sebelum PSBB. Tapi itu sangat sangat beruntung loh. Abis gitu kan ternyata sama sekali nggak bisa jalan-jalan ya. Bener-bener lockdown di rumah. Benar, dan gue tuh beruntung banget karena di perjalanannya gue yang terakhir itu kita sempat dinner sama salah satu sahabat baik gue di Bali yang sampai sekarang nggak ketemu dong. Aduh seneng banget dong. Jadinya sempat lah ya ketemu sama best friend dan dinner bareng dan liburan juga. Jadi bener-bener ini ya apa namanya? Bener-bener ya beruntung banget tuh sebenarnya. Iya, nah terus sempet juga sebenarnya ketemu sama 2 orang yang sampai sekarang akhirnya kita masih ada satu gue masih kerja bareng si Ambra yang untuk Reggio Emilia sama Mbak Eti ya kan yang kemarin kita undang juga. Oke. Aduh asiknya. Tapi di ngomong-ngomong ya kalau traveling ya. Kalau buat lu sebenarnya traveling itu semuanya pasti menyenangkan atau ada nggak menyenangkannya sih? Apa yang misalnya kalau orang kan pasti mostly traveling itu menyenangkan ya, tapi pasti ada nggak menyenangkannya? Apa tuh kalau buat lu? Nggak menyenangkannya kalau hujan. Oh oke. Pasti ya kalau hujan mesti bawa-bawa. Iya. Sebentar. Kemana dia menghilang? Sebentar. Lagi ngecek soalnya takut connection putus. Ini kalau connection putus kita bahaya. Mau ngingetin sama tim supaya tidak tersendat. Soalnya barusan kayak mau jam pasir nih, dipastikan jangan sampai kita lagi asik ngobrol bener-bener tiba-tiba jam pasir ya, stres ya. Mau nanya dong kalau traveling, lo punya jenis-jenis traveling nggak? Biasanya orang tuh ya kalau traveling ada traveling jenis yang sama teman, traveling ini, traveling itu. Kalau lo begitu juga nggak? Kalau tadi Diana bilang traveling buat bisnis, ada traveling buat happy mungkin ya, ada yang bareng sama pekerjaan misalnya. Kalau buat lo ada jenis-jenis nggak? Atau semua dijadikan bareng aja? Nah, lo jam pasir nih, Bu Diana. Oke, sambil nungguin Diana, saya mau menyapa sahabat-sahabat PSW yang sudah join ya sore ini ya. Ada, oke, sudah terhubung lagi. Panik nih, kirain lo hilang soalnya. Makanya barusan gue juga nanya tim IT nih, jangan sampai terjadi jam pasir soalnya kita lagi asik-asik ngomong. Kalau traveling biasanya lu sama siapa sih? Sama teman kerja udah pasti ya kan? Pasti karena pekerjaan ya. Jadi gue tuh kalau misalnya tempatnya gue itu seneng, atau gue belum pernah, itu biasanya gue akan coba nambah sehari supaya gue bisa explore. Jadi pekerjaan dan liburan gue itu sudah membawa gue dari Aceh sampai Kupang. Wih, sedap banget. Jadi kayaknya sudah menikmati indahnya Indonesia ya, udah ke semua tempat nih. Ada gue aja banyak banget yang belum didatengin tuh. Oke. Udah lumayan banyak berarti gue Indonesia. Nah, biasanya gue suka nambah gitu sehari 2 hari gitu. Karena sisanya tuh biasanya sama family. Gue tuh jarang banget. Lo tau nggak waktu kita pergi bareng ke KL itu? Ke KL? Kita pernah pergi bareng ke KL? Adalah kali kedua gue pergi jalan-jalan sama temen. Ya ampun, serius nih, beneran. Kirain lo tipe yang sering jalan sendiri sama temen ya ternyata ya. Jadi baru 2 kali itu lo jalan-jalan sama teman-teman. Oke deh. Berarti ya itu dong, berkesan banget dong waktu itu trip kita ke KL ya secara. Ternyata lo jalan, jadi lo lebih banyak pergi sama teman kerja sama dengan keluarga gitu ya. Iya, karena suami gue tuh tipenya yang suka agak nggak rela kalau liburan dia nggak ikut. Jadi harus bersama gitu ya. Jadi harus bersama. Liburan bareng. Di, nanya dong kalau misalnya traveling ya, kan kadang-kadang kita suka bilang nih Indonesia banget gitu ya kalau lagi traveling. Nah, how Indonesia are you?
Misalnya soal selera makan atau apa ya kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia lah yang unik, misalnya yang beda dengan traveler dari negara lain gitu. Nah, kalau lo how Indonesia are you? Pengen kepo aja Diana kalau pergi kemana ya, yang dibawa apa ini? Gue kalau makanan enggak, tapi kalau pulang gue selalu pasti duluan makan makanan Padang. Begitu. Oke, iya. Halo, Di, kayaknya connectionnya jelek nih. Diana, oke, sambil menunggu connectionnya Diana nih. Ya, kirain terputus lagi. Aku sudah takut kehilangan kamu, lagi asik-asik ngomong hilang. Terus gimana? Sudah, iya. Nah, tapi gue kalau makan, ya itu salah satu tipe harus Padang gitu ya. Gue itu harus Padang kalau udah pulang, ya. Tapi kalau gue lagi di sana, lagi dimanapun gue berada, gue nggak pernah mau makan makanan Indonesia. Oh, oke. Berarti ini dong, menjajal masakan lokal. Berarti kalau lagi kemana, ngikutin kuliner setempat gitu maksudnya. Gue selalu mencoba makanan lokal. Lokal, baik. Berarti ini dong, seneng nyoba-nyoba gitu ya, makanan yang unik-unik yang kita nggak temui di sini gitu kan? Ya. Ibu Diana, ya, kita hilang lagi, ya. Panik. Halo juga. Iya. Apakah hilang? Enggak, makanan kan enggak gue. Kata anak gue gaya dandannya itu ibu-ibu Indonesia banget gitu. Karena kita selalu pakai bulu mata ya, Bu. Iya dong, pasti. Cetar membahana, walaupun kemana-mana. Gue nggak boleh, nggak pernah gue pergi itu kalau kayak bule yang lagi santai pakai sendal jepit, pakai tank top, rambut uwel-uwel tuh gue nggak pernah. Next. Oke, jadi pasti gitu. Oke. Nah, di mau nanya nih, lupa tadi mau nanya, harus ditanya kalau yang ini. Kan traveling sama temen tuh paling sedikit, kata lu cuma 2 kali. Harusnya kan memorable banget ya. How is it change your life? Pasti change your life lah, nggak pernah traveling. Tiba-tiba teman kamarnya gue lagi ya, gitu kayaknya berubah seumur hidup ya, lu jangan trauma ya tiba-tiba gue ya. Waktu kita pergi ke KL itu, gue bisa melihat bahwa kalau kita tenang, segala sesuatu itu bisa terselesaikan dengan baik. Lo inget kan yang buat tiba-tiba tempat kita bocor luar biasa itu? Oh iya, terus betul. Kita nginep dan bocor. Kan dengan tenangnya tenang. Ya udah kita gini gitu. Jadi itu yang gue lihat tuh, nggak ada yang panik, nggak ada yang heboh. Biasanya kan kalau kita pergi sama orang tua pasti heboh. Iya. Kalau ada dan ini Iya, jadi keinget banget ya itu perjalanan yang sama temen ya, karena lo jarang pula, terus sekalinya pergi, waduh ada aja gitu aneh-aneh ya, pakai kebanjiran segala ya dia. Tapi kalau iya bener-bener ya, emang kita tuh kan kalau udah traveling tuh kelihatan aslinya kan. Iya dong, pasti. Soalnya kadang kalau kita temenan, kita tuh kan nggak tidur sama itu orang ya, jadi nggak 24 jam gitu kan, nggak 24 jam. Jadi sebenarnya lebih kenal kalau pernah traveling bareng, walaupun sebenarnya mungkin travelingnya nggak terlalu sering, tapi begitu pernah traveling bareng, nggak tahu ya, kalau gue personally merasa kalau sama temen atau sama orang yang traveling bareng, jauh lebih kenal jadinya, karena sebenarnya jadi 24 jam gitu kan, jadi pasti jadi tahu segala hal lah, lebih banyak tahu lebih banyak hal. Iya, jadinya betul kan ya? Emang benar ya? Jadi lebih akrab ya. Iya. Ada yang nanya nih sama PSW, tadi sebenarnya udah ditanya, cuma tetap penasaran, harus tanya sama Diana. Tadi pengakuannya sudah mencari masakan Indonesia. Apakah seorang Rusdiana Setianingrum kalau lagi ke luar negeri itu tidak mau ke Chinatown? Soalnya biasanya kalau orang Indonesia lagi traveling itu langganannya harus ke Chinatown karena maunya makan nasi. Gimana itu? Coba dijawab. Tidak boleh ada itu. Harus jujur jawabannya. Apakah kamu ke Chinatown atau tidak? Gak ada dusta di antara kita ya, jangan bohong ya, jangan bohong. Chinatown buat jalan-jalan. Pergi buat jalan-jalan, tapi nggak emas untuk makan gitu ya. Nyoba masakan
buat jalan-jalan. Malah aja di situ untuk compare aja gitu loh, rasanya kayak apa gitu. Oke, jadi bukan sakau nasi Jadi ya, maksudnya, ke Chinatown-nya itu bukan sakau nasi, tapi enggak, ya lebih ke enggak. pengen tahu aja ada apa gitu di Chinatown. Oke, ya. Karena Tapi kan tetap kalau bukan orang pulang yang balas harus makan dendam nasi. maunya. Oh oke, Nasi jadi Padang. lu nggak terlalu nasi, tapi pulang harus nasi Padang gitu ya. Mungkin sahabat PSW di sini yang lagi nonton kita juga ada yang mau komen, ada yang mau berbagi. Ini ada siapa ya ini yang baru join? Ada Mbak Ita Tobing. Mbak Ita Tobing, coba gimana tuh kalau jalan-jalan cari Chinatown atau enggak? Soalnya biasanya dicap seperti itu ya kalau orang Indonesia. Ini kalau traveling pasti deh nyarinya Chinatown dan maunya makan nasi gitu. Tapi ternyata tidak ya dia. Kalau buat lu Chinatown mas bukan? Bawa Enggak ya? sambal juga enggak. Bawa sambal juga enggak. Jadi pokoknya menikmati masakan lokal ya. Siap. Oke. Apalagi ya soal makanannya. Lo tau gak? Iya. Gue tuh gak makan roti loh. Gue tuh gak doyan roti. Gak doyan roti. Waduh, buat gue aja semua rotinya. Soalnya kan gue doyan roti. Tapi gue gak. Gue gak gitu doyan roti. Gak gitu doyan roti ya. Ya, Bu Diana soalnya bukan Londo nih, gak doyan roti. Padahal anaknya sekolahnya di negara yang makan roti ya. Gimana ya Bu ya? Di kepo dong. Kalau misalnya makanan India. Oh gitu ya, jadi bisa alternatif ya, nggak harus makan roti ya. Gue kepo nih sebenarnya, kepo pribadi dan keponya sahabat PSW. Lo kalau di negara lain ya, yang beda gitu yang setirnya bukan di kanan gitu, setirnya di kiri dan bingung gitu. Lo pernah nyoba nyetir nggak kalau lagi jalan-jalan? Jadi nggak pernah. Gue itu, biarpun gue di negara yang setirnya kanan, laki gue nggak pernah boleh nyetir. Oke, kayaknya nggak dipercaya ya, kurang percaya ya sama istri ya, suruh nyetir ya. Dia bilang gini, dia takut kena speed limit kok. Oke, soalnya nanti bablas Bu Diana kayaknya ngebut. Soalnya jalanannya kan enak, terus udah gitu relatif nggak macet kali ya, kalau di negara lain kan lebih teratur. Jadi lupa diri gitu kali ya takutnya ya. Tapi pernah jadi navigator nggak? Ngantri-ngantri gitu. Sering nggak? Nah, kalau jadi navigator, bertanya, kalau sama pasangan, berantem atau enggak? Kalau lu yang jadi GPS-nya. Soalnya biasa laki-laki sama perempuan tuh suka beda ya. Jadi kalau istrinya jadi navigator, suaminya tidak sabar dan cenderung emosi jiwa sama istrinya. Gimana kalau Bu Diana lagi sama pasangan jadi navigator, apakah bisa bekerja sama dengan baik? Kayaknya gue tuh gini, awalnya gue jadi navigator. Lama-lama kayaknya laki gue menemukan solusi yang tepat. Oke, apa tuh solusinya? Ada mapnya. Oke, jadi kayaknya lebih percaya sama map aja ya, kalau sama istri takutnya tersesat ya. Iya. Jadi kayaknya dia daripada gue salah membaca yang sering terjadi, gue baca sendiri aja lah dari map gitu. Oh iya, benar, lebih terpercaya ya. Ada mapnya ya. Iya, Untung betul. Sekarang kita nggak harus buka buku kan kalau pergi-pergi. Iya, sangat terbantu banget ya. Di kalau traveling ya, kalau yang travelingnya cukup lama gitu ya durasinya, even malah kalau lo mungkin pernah tinggal di suatu negara tertentu ya, maksudnya menetap gitu waktu lo kuliah atau gimana, lo ini nggak sih apa yang berubah? Misalnya jadi punya pertemanan yang sangat dalam gitu ya, yang sangat dekat sama penduduk lokal, atau malah jadinya jadi best friend lah istilahnya. Ada nggak sih menurut lo value-value yang jadi pemersatu gitu? Akhirnya lo tuh misalnya waktu itu jadi kayak, maksudnya value-nya sama lah, jadi kayak orang Indonesia juga gitu, deketnya sama, ininya sama, jadi ya akhirnya jadi bersahabat gitu. Orang lokal ya maksudnya ya. Nah itu waktu zaman gue kuliah itu nggak tahu kenapa isinya itu malah kebanyakan international student. Jadi akhirnya banyak yang gue bersahabat sampai sekarang, tapi nggak ada orang lokal ya, Bu. Ada yang jadi orang lokal, maksudnya akhirnya dia tinggal di Australia gitu ada. Tapi nggak ada yang ada orang Australia loh. Oke, ya. Tapi jadinya lo malah jadinya lebih mix ya, maksudnya punya teman-teman dari negara-negara yang berbeda dan masih temenan sampai sekarang. Menurut lo apa sih yang jadi jadinya kalian jadi erat itu walaupun dari negara-negara yang berbeda?
mungkin cocok ngobrolnya ya. Ah, ah. Soalnya kan kita kan itu udah udah dewasa kan, bukan anak-anak SD gitu ya. Jadi sampai sekarang tuh Kuliah ya udah berarti ya. cocok lah. Kuliah kan. Oke, jadi ngobrolnya tetap tuh bersahabat cocok. sampai Terus, sekarang. sama-sama sampai sekarang bekerja gitu kan. Kerjaannya mirip-mirip gitu. Jadi masih Oke, ya. Jadi masih ada benang merah karena sebenarnya secara perjalanan karir pun masih tetap di ini yang sama ya. Soalnya mungkin sekolahnya bareng ya waktu Iya. itu ya. Jadi profesi mirip-mirip gitu ya di. mirip-mirip. Lo bisa Iya, dengerin iya. nggak? Apa tuh? Bisa, apa itu? Kedengeran tapi kecil suaranya. Apa nih kepo? Ayo itu apa? Apa itu? Apakah itu? Aduh, coba ya harus mendekat ke kamera ya. Apa ya? Apa ini? Lucu banget sih. Ini Apa sih nih? salah satu negara yang gue senang banget. Ini bagpipe-nya Scotland, Bo. Oh ya ampun, punya bagpipe-nya. Jadi udah kayak di film-film gitu ya, yang ini apa namanya, si pemain musik yang pakai rock itu ya berarti ya. Iya. Oh lucu banget, ya ampun. Di tadi ada yang lupa sebenarnya waktu kita ngomongin yang gak enjoyable dari traveling. Yang lu gak suka dari traveling selain misalnya selain bayar ya, soalnya traveling kan juga mahal ya. Lo yang lo nggak suka dari traveling apa sih? Tadi lupa deh pertanyaannya waktu di awal sebenarnya udah kita omongin tuh. Yang kalau hujan, kurang udara. menyenangkan. Oh udah. Lo ini juga nggak tim yang kayak gue nggak suka long flight. Jadi buat gue sebenarnya gue pengen ke situ. Kalau bisa pakai teleport aja gitu ya, nggak usah naik pesawat jet, soalnya udah patah-patah pinggang gitu loh beneran deh kalau gue ya gitu udah bener-bener gimana caranya 1 jam nyampe tapi nggak mungkin ya negaranya jauh banget. Kalau bisa cuma 1 jam kita udah kemana-mana mulu kali ya. Nah, lu ada ini nggak? Ada tips atau triks untuk bikin jadi bahagia? Jadi misalnya kalau hujan, what you do? Terus kalau misalnya long flight, apa sih? Mungkin sahabat PSW di sini juga pengen berbagi tips and tricks gitu ya. Kalau mesti long flight gitu, kudu gimana supaya tetap bisa menikmati? Terus kalau negara tujuan tiba-tiba lagi hujan, harus bagaimana supaya kan rugi ya, udah jauh-jauh traveling, terus mau seneng-seneng liburan, taunya akhirnya cuaca tidak mendukung gitu. Pas lo ngalamin kejadian kayak gitu, what you did? Halo? Kok suaranya hilang ya? Bentar ya, Di. Gue mah kalau hujan. Oke. Tadi agak hilang. Iya, gimana? Itu kayak gue masa sih udah kadang itu tuh gue jadi ingat tuh yang lo bilang tadi Indonesia banget jadi terus kita kan kalau hujan heboh dong pakai payung ya kan. Nah terus anak gue bilang gitu, ini hujannya cuma rintik-rintik, nggak usah pakai payung, Indonesia banget. Iya bener, cuman air ya dia, bukan apa-apa, cuman air doang loh, tapi takut banget gitu ya kena airnya, padahal bukan apa-apa ya. Oke, jadi sebenarnya harusnya take it easy aja dong, nggak perlu heboh ya, nggak usah sweating the small stuff ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita itu memusingkan ada cuaca, hujan segala macam ya, selama itu bukan basah kuyup ya lewat-lewat aja ya harusnya ya. Ya, itu satu. Terus yang kedua itu gue selalu ngecek weather. Oke, ya itu tips penting tuh ya. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita ngecek dulu forecast weather ya. Jadi jangan sampai ada di negara tujuan, taunya hujan badai atau salah kostum gitu ya, udah bawa jaket-jaket kayak Diana hari ini, taunya panas banget ya. Nanti terjebak kepanasan itu, bajunya salah ya dia. Iya benar. Terus jadinya akhirnya gue sekarang gue punya jaket yang tahan hujan, jadi gue nggak usah pakai payung. Oke, it's a good idea loh punya jaket tahan hujan. Jadi kalau bawa payung kan males ya, repot ya. Iya. Terus kalau kita lagi pergi harus dipegang gitu, takutnya ketinggalan dan sebagainya. Jadi bisa disiasati. Oh ya itu good tips tuh, pakai itu ya, pakai jaket anti air. Jadi tetap kece, tapi kalau kehujanan nggak panik gitu kan? Tapi nggak panik. Nah, tapi ya lo tuh kan, gue tuh punya keunikan nih.
lo kalau jalan-jalan boleh deh sama gue. Karena biasanya nih, kalaupun kondisinya hujan, itu tuh gue Iya. jarang banget kehujanan. Oh, berarti kamu itu pembawa matahari. Ya, berarti kalau Iya. jalan-jalan sama Diana dijamin nggak kehujanan karena pembawa matahari gitu ya dia. Kalau gitu berarti buat sahabat PSW yang sudah tahu teman-temannya yang pembawa matahari tuh mesti jalan sama temen yang pembawa matahari juga, soalnya dijamin nggak kena hujan gitu ya. Di Tapi ngomong-ngomong nih Di, ya, gue terbukti ya. Nggak perlu kolor hijau ya dia, bawa Diana aja. Udah pasti bawa matahari ya. Halo, Di, kedengeran nggak Di? nggak perlu. Suaranya mulai hilang lagi nih. Halo. Nah, tadi suaranya hilang. Di, Iya. pengen tahu kalau soal sosmed ya. Soalnya kan biasanya kita ngelihat orang tuh di sosmed ya lagi liburan, lagi ngapain gitu, kita kepo lah ya ngeliatin liburannya seperti apa. Kita terinspirasi dengan foto-foto liburannya orang gitu. Kita pengen juga ke tempat yang kita belum pernah ya, lihat di tempatnya Diana, oh ternyata udah pernah sampai Kupang, pengen ke Kupang juga. Kalau lo tim yang late post apa real time? Soalnya ini dua kubu nih, late post atau real time. Karena kadang-kadang kalau dipaksa mau real time itu kualitas liburannya sebenarnya jadi sibuk sama posting gitu loh, Di. Kurang menikmati liburan jadinya malah. Gimana tuh kalau lo? Kayaknya sahabat PSW nih Diana lagi kurang bagus ininya, apa namanya, sinyalnya. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dulu aja, tunggu Diana. Buat sahabat PSW nih, saya sapa ya, ada Ibu Rachel, ada Mbak Rahma, ada, aduh namanya disingkat, ada Ibu Christine, dapur Jonyaku, hai. Aduh rame banget, coba ya di scroll ya ke atas ya, ada Mbak Dayita, ada Mbak Vina, ada Mas Ricci, ada Mbak Ita Tomping, Mbak Sasmita, ada siapa lagi nih? Ada Mbak Sari Kerli, ada Rina dari Jerman. Hai Rin, gimana weathernya di Jerman? Ada Mas Joni, ada Banana Boss, ada Pak Nanang, ada Mbak Anggreni, ada Bu Sarinila, ada Mbak Di. Aduh rame banget ini. Coba siapa lagi mau menyapa sahabat PSW dulu? Oke, Mbak Aster, ada Mas Ade. Mau nanya, kalau sahabat-sahabat PSW nih, tim yang late post apa yang real post sih? Soalnya kan biasanya juga penting banget gitu ya, pengen punya liburan yang album liburannya bisa dilihat lagi. Jadi pastinya posting-posting foto liburan itu atau momen-momen liburan itu bukan sekedar. Nah, kita sudah terhubung lagi dengan Diana. Di late post apa real time post? Dia menghilang Ibu Diana, saya sudah panik. Ibu Diana jangan-jangan udah pergi liburan, kita ditinggal. Gimana Di? Real time post apa late post? Dua-duanya. Oke. Gimana tuh? Kapan late post, kapan real time post? Dan gimana caranya lu mengganggu real time post itu nggak ngeganggu liburan gitu? Kalau gue lagi makan itu biasanya real time. Jadi penting banget ya kalau makanan ya. Pokoknya kalau makanan Diana itu berarti real time gitu ya, benar-benar lagi ada di restoran tersebut gitu ya. Oke. Ya. Tapi yang late post itu yang kayak gimana? Oke. Jadi kalau kuenya lagi di mana gitu. Kalau makanan mah pasti real time ya. Tapi lu setuju nggak dengan yang liburannya itu akhirnya jadinya ribet sama postingan. Jadi akhirnya tuh kadang-kadang kayak suami sama istri atau anak sama orang tua gitu ya yang masing-masing punya keinginan gitu. Akhirnya jadi ini liburannya agak keganggu tuh. Soalnya bingung ya mau ibaratnya apa ya, kalau anak sekarang bilang pengabdi konten gitu ya. Jadi akhirnya instead of liburan jadinya malah sibuk sama si konten liburan gitu. Jadi liburannya kayak nggak liburan jadinya. Gimana tuh? Dari sudut pandang psikologi ya sebenarnya. Lo kan psikologis nih, dari sudut pandang psikologi sebenarnya real time post atau late time post itu gimana sih ngaturnya biar nggak ngeganggu gitu loh, nggak ngeganggu orang yang berlibur ya. Kalau menurut gue tuh harusnya liburan itu adalah untuk menikmati suasana, untuk mengenal sesuatu yang baru.
Mm-mm. Jadi bukan buat posting gitu. Nah, Iya, jadi iya, iya. mendingan kalau kita lagi sempet, kenapa gue milihnya itu pada saat makan? Karena makan itu kan biasanya waktunya rada panjang kan. Jadi kita makan masih duduk. Jadi gue tuh buat ngepost tuh masih sempat gitu. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan, kalau menurut gue sih mendingan kita capture sebanyak mungkin, nikmati sebanyak mungkin. Nanti dedicated time aja kalau lo mau posting. Iya, iya, iya. Jadi misalnya lo postingnya itu malam gitu ya. Jadi lo kitanya juga udah istirahat, lagi santai, bisa bikin caption yang bagus gitu kan. Oke, Bisa jadi diatur ya, diatur aja ya, jangan sampai juga si postingan itu juga ngeganggu kualitas liburan ya, karena sebenarnya kan liburannya jangan keganggu dong, gitu loh, sebagai bentuk untuk relax atau emang benar-benar pengen lepas dari kepenatan gitu ya. Ya, setuju. Liburan tuh nggak boleh sebenarnya buat isi konten, kecuali lo itu adalah content creator dan diundang ke situ. Itu berarti sebenarnya bukan liburan, lagi kerja dong, Bi. Iya, emang makanya. Iya, benar. Aku mau nanya sama Bu Diana ini. Kalau spontaneous meter gitu ya, gue mau nanya, kalau lo liburan itu pakai agenda, udah di plan, atau sukanya spontan, alias tidak ada itinerary, ya udah jalan aja sesuai maunya hari ini mau ngapain? Enggak, harus ada itinerary. Gimana tuh kalau lo liburan? Jadi lo bikin dulu rencananya. Ya, hari ini mau ngapain tuh gue pasti ada, walaupun kalau misalnya in between ternyata ini nggak sempet gitu kan, ternyata di sini ada yang lucu, itu nggak apa-apa, tapi gue nggak pernah datang terus mau ngapain tuh. Oke, soalnya mati gaya juga ya kalau nggak tahu mau ngapain ya. Oke, buat sahabat PSW mungkin di sini juga ada tip yang spontaneous, ada tip yang very well planned gitu ya, mau kemana sudah terstruktur. Mungkin bisa disesuaikan aja dengan kepribadian juga kali ya, Di. Maksudnya ada tipe orang yang memang sangat bisa memutuskan mau ngapain last minute, tapi ada orang yang galau gitu ya, kayak gue gitu ya, kalau benar-benar nggak ada plan, gue kayaknya agak grogi ya, soalnya bingung juga gitu bangun, mau kemana ya, kayaknya masih ada itinerary dikit, walaupun nggak terlalu strict sih kalau gue ya, jadi kadang-kadang suka berubah sesuai cuaca aja gitu ya, tiba-tiba kalau kayaknya males, sudahlah leyeh-leyeh aja gitu. Sip. Tadi gue inget ya, waktu lu ngomong lagi jalan-jalan sama temen-temen, waktu kita ke KL nih, Di, kan kita pernah ngalamin sesuatu yang gak enak gitu ya. Contoh waktu di KL itu kita kan delay ya pesawat, jadi kayak terlantar gitu. Nah kalau waktu lagi liburan, mungkin lu pernah ngalamin juga sih yang delay pesawat, atau kamar hotelnya gak enak, atau misalnya apalah yang mengecewakan, gak sesuai sama ekspektasi lu. Kalau secara psikologi ya, karena lo psikologi juga, kita pengen tahu gimana sih kalau kita lagi liburan udah terlanjur bete kayak gitu nih, balikin mood yang udah terlanjur baru hari pertama udah kesel gitu, baru nyampe kayaknya nih mau liburan jadi bete gitu. Gimana ya caranya mengembalikan mood itu supaya jadi enak lagi gitu? Ya, kalau Halo Di, kayaknya suaranya tadi sih di gue nggak kedengeran nih. Takutnya sahabat PSW kita juga sama kayak gue nih, nggak kedengeran suaranya. Apakah boleh berbaik hati mengulang jawaban? Soalnya nggak ada suaranya tadi tuh di gue, nggak kedengeran. Punten ya. Halo, Di. Hai Sindu, ada Vera, ada Sindu, suaranya angin aja, katanya suaranya nggak kedengeran nih. Aduh maaf ya Sindu ya, ini kayaknya lagi ada Diana, suaranya jadinya nggak kedengeran. Oke, Diana kayaknya terputus juga nih sama kita.
Coba ya, sebentar ya, kita coba connect lagi. Buat sahabat PSW yang sore-sore hari ini masih di kantor, yang udah di rumah, siap-siap biasanya udah mikir-mikir nih, makan malam mau masak apa. Yang udah selesai kerjaannya lagi ngopi-ngopi, biasanya sore-sore ya, ngopi-ngopi kayak gini, kita temenin dengan ngobrol-ngobrol dengan saya Mariska dan tamu PSW kita, Rosdiana Setianingrum. Ibu Diana, sudah terhubung lagi. Masih jam pasir, ditunggu sebentar. Suaranya Ya, belum ada. ya. Ibu Diana, iya. Bu Diana, Udah. sudah. Bolehkah jawaban yang terakhir diulang? Soalnya tadi katanya sahabat PSW kita suaranya cuma angin aja, nggak kedengeran katanya, cuma suara angin. Kasihan nih yang udah nonton kita nih, kurang greget, pengen dengerin jawabannya Diana Ya. dulu nih tadi yang kurang enak itu. Kembaliin mood, gimana kembaliin mood? Yes. Buat lo dulu kali ya, secara buat lo dulu, nanti mungkin lo juga bisa nambahin kalau buat umum harus gimana gitu, mungkin jadi inspirasi juga buat sahabat PSW kan. Ya, cari sesuatu kan gini, harusnya kita tahu hal yang bisa ngangkat mood kita dengan cepat. Oke. Ya, gitu ya. Jadi itu kunci ya sebenarnya ya. Ya, setuju. Gini, kita seneng berendam gitu ya. Atau mandi air hangat gitu misalnya, bisa ngangkat mood. Atau misalnya lo duduk dulu di depan TV nonton cari sesuatu yang lo suka acaranya. Atau makan gitu ya, begitu lo nyampe coba cari makan. Kan gini misalnya nih, emang nggak enak kalau misalnya ternyata kita di Airbnb gitu kan. Jadi lo bisa pesan makan, tapi kan kalau kita di hotel kan 24 jam lo bisa pesan makan. Yes. Berarti bisa disembuhkan dengan makanan ya. Kalau Bu Mariska bisa lagi kesel makan. Yes. Makan, kalau saya makan sama nge-wine. Oke. Jadi gue cari wine, gue nge-wine dulu, mengangkat mood saya. Waduh, iya itu Bu Mariska lagi berhenti dulu tuh kayaknya Bu Diana gimana ya. Ya udah gue makan. Lo makan aja kalau gitu. Oke, berarti mencari yang kita seneng ya, itu constantly bisa bring the mood back supaya nggak ganggu liburan ya. Oh, itu penting banget tuh tipsnya Diana tuh. Berarti emang jangan diikutin bete-nya, soalnya rugi udah bayar liburan mahal-mahal terus kita jadinya nggak menikmati. Bener. Nah itu juga jadinya akhirnya salah satu nih cara liburan gue itu lebih prefer nginep di hotel daripada di Airbnb. Oke, karena kalau di hotel gue bisa pesen makan 24 jam. Iya. Betul. Makan. Aduh seru banget ya. Jadi pengen pergi ini ngomong-ngomong hotel nih, kita udah bisa browsing dari sekarang nggak sih tiket buat jalan-jalan ya dia. Kita pokoknya positive thinking aja gitu ya. Jalan-jalannya kapan nggak tahu ya. Benar. Jadi pokoknya buat sahabat PSW yang sakau traveling dan memang sementara ini lagi dipingit di rumah saja, mungkin kita positive thinking aja ya dia. Kita tetap berharap satu hari nanti sudah aman, bisa traveling lagi. Kita seneng banget hari ini ditemenin Diana, cerita-cerita seru-seru. Mungkin ada banyak hal yang juga bisa jadi inspirasi ya. Oh ternyata selama ini mungkin liburannya kurang gimana gitu ya, karena ternyata harusnya kita bisa melakukan ini gitu. Jadi nanti next liburannya pasti lebih asik, pasti lebih memorable, pasti yang tadinya nggak kepikiran jalan-jalan sama temen jadi jalan-jalan sama temen ya dia. Yang tadinya nggak kepikiran mau go local gitu, selalu mencoba makanan Indonesia, mau coba kayak Diana tuh nyobain makanan-makanan lokal, soalnya seru ya. Jadi kita benar-benar ngerasain tinggal di negaranya orang atau di daerahnya orang. Kita kalau gue boleh usul nih, kalau kita lagi jalan di Indonesia ya, cari makan dan cari kain deh, kain Indonesia. Oke, iya benar. Itu good tips banget tuh, karena sebenarnya banyak juga sahabat PSW atau saya sendiri ya sebenarnya yang nggak kenal Indonesia. Indonesia itu destination-nya ternyata cantik-cantik banget ya. Dan banyak yang kita nggak tahu, ada budaya-budaya yang rich banget, kain-kain yang bagus, tenun-tenun yang bagus tuh. Iri banget tuh Diana bilang udah jalan-jalan kemana-mana sampai ke Kupang. Besok gua mau ke Kupang kalau gitu. Cus, pengen keliling Indonesia terus nih. kalau kita
Kalau kita pergi ke luar negeri, jangan cuma pergi ke turis spot kalau gue ya. Karena kalau cuma foto doang, lu mah ngedit aja ya kan. Gitu ya, bikin postcard aja gitu ya, nggak usah ke situ ya, jadi baik. Ini ada yang komen nih, kita baca ya. Kakak Mariska geser lokasi dong, jangan di pinggir kolam, suara anginnya masuk ke mikrofon. Oke nih, kita disuruh geser, ayo kita geser, soalnya katanya kurang kedengeran, jadi disuruh jalan-jalan ke bawah. Yuk, kita sambil lihat-lihat ke arah sini nih, sore-sore di PSW, kita lihat yang seger-seger, lihat kolam, lihat yang hijau-hijau. Udah diingetin nih katanya time out Bu Mariska kalau udah ngomong sama Diana nggak bisa di stop ya, kayaknya terlalu happy dan ngomongin soal traveling tuh emang happy banget. Jadi mungkin kita terpaksa undur diri dulu soalnya karena waktunya juga kita terbatas. Kita pengen banget traveling lagi ya Di ya, nunggu ya sampai pandemi berakhir. Saya Mariska dari PSW Antasari dan tamu kita siapa? Ibu tamunya? Ibu Diana. Iya. Thank you banget udah nonton sahabat PSW. Kita ketemu lagi besok jam 10 dengan topik yang gak kalah seru. Besok adalah Mama anti boncos, harus nonton itu, mengatur keuangan Mama anti boncos during pandemi. Besok hari Rabu jam 10 dengan Afi Wulandari. Thank you so much, you. Thank you.